Mari kita memuji namanya yang besar, come on. Sekali lagi. Bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Semuanya maju, maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Angkat tanganmu. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Bangkit, bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Semua bertepuk tangan di atas kepala, come on. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. One more time. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan, come on. Mari kita memuji namanya lebih lagi. Here and now, making loud at the top of our lives. There's a sound breaking out, Lord, for all that you done. Angkat tangan.
Tuhanmu. And now we'll turn it out heart to you. And no, we'll never stop loving you. Hey, this is still the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. Mari nyanyikan. And now we'll turn it out heart to you. And no, we'll never stop loving you. Hey, this is the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. Semua ikutin gerakan kakak ya. This is our place, this is Our moment to leave your name. This is our time, this is our place, this is our moment To leave your name. This is our time, this is our place, this is our moment to leave your name. This is our time, this is our place, this is our moment to leave your name. Let's go! Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh. Whoa, oh, 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 oh. This is really the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 as we declare your praises. Haleluya. Beri tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Elevate. Mari kita beri lebih lagi buat Tuhan. That's it. The Lord is my rock, in Him will I trust. The Lord is my shield, my refuge and strength. Oh, there's no one else like you. Oh, Jesus, I want more of you. Let's go. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring me hope. I will give my life to you. I will give my life to you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring me hope. I will give my life to you. I will give my life to you. Hey, 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 hey. In you I make me new.
saved by your perfect love. Tepuk tanganmu. My eyes are on you, I won't be afraid. Angkat tanganmu. Oh, there's no one else like you. Oh, Jesus, I want more of you. Jump, jump, jump. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. Sekali lagi, I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. Sekarang semua ikuti tangan kakak, come on. Sambil lompat. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. Everybody, I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. One more time. I will wait and wait for you, my Lord. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Sebelum kita masuki firman Tuhan, kita siapkan hati kita ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk di-elevate lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Berikan kami hati, telinga, pikiran, semuanya hanya fokus di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Tuhan ini masuk ke dalam hidup kami dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, amin. Hello guys, welcome to Kids Camp Day 2. Wow, kita senang banget ya kita bisa bertemu walaupun secara online tetap, tapi kita mau elevate our life ya. Are you ready guys? Yes. Ya kalau ketika kakak hari-hari ini tanya ke dalam kalian gitu ya, dalam CG mungkin kakak tanya, gimana sih kehidupan kalian selama hari-hari ini? Banyak dari kalian tuh yang bilang seperti ini. Ya kak, pokoknya hidupku tuh ya gitu-gitu aja deh. Bangun pagi, makan, terus sekolah kan, sekolah online, tidur lagi, bangun lagi, ngulang lagi. Pokoknya ngulang-ngulang terus kan ya. Dan ya lama-lama ya kehidupanku getting bored. Kehidupanku membosankan kak. Dan lama-lama ya nothing special lah, flat gitu-gitu aja. Ngomong-ngomong tentang flat, coba deh sekarang kalian taruh tangan kalian di denyut nadi kalian. Pegang coba. Pegang. Masih ada detaknya nggak? Ada lah ya. Nah ada detaknya. Kalian pernah nggak ke ICU, ke rumah sakit, ngeliat di ICU terus ada monitor gitu. Monitor yang isinya tuh detak jantung. Kayak naik turun gitu ya. Up down. Terus kadang ada yang landai, pelan naik turunnya. Pernah lihat? Kakak pernah, jadi kakak punya saudara sepupu waktu itu di ICU. Nah ketika itu dia lagi sakit parah, kakak lihat tuh naik turun detak jantungnya. Sampai emang dia sudah dipanggil Tuhan, ketika dia dipanggil Tuhan, kurvanya tuh jadi flat, tit, kayak gitu. Suaranya enggak tit, tapi tit. Itu menandakan apa? Ketika kurva itu flat, menandakan ya sudah nggak hidup lagi.
sudah meninggal, mati kayak gitu ya. Gitu juga dengan kehidupan kita, setiap kita guys. Ketika hidup ini udah gak ada naik turunnya, hidup ini membosankan, hidup ini gini-gini aja, kita bisa lama-lama tuh jadi kayak kurva tadi. Tit, flat, tik, mengalami namanya stagnansi. Hidup kita bisa ketika kita nggak lagi punya gairah, kita nggak punya lagi passion dalam satu hal, kehidupan kita lama-lama kayak tadi, tit, flat, dan stuck. Orang yang stuck mengalami stagnansi, lama-lama kehidupannya, dia hidup tapi tubuh, pikirannya, rohnya, akhirnya apa? Mati gitu. Stagnansi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya apa? Artinya kayak gini, keadaan terhenti, gak bergerak, gak aktif, gak ada jalan, tidak jalan, kemacetan, perbaikan yang jalan itu sering dilalui lalu lintas, terus apa lagi? Keadaan gak maju, itu namanya stagnansi. Lalu maju sih tapi jalannya tuh pelan gitu, itu yang namanya stagnansi. Terus keadaan tidak mengalir, itu namanya stagnansi, stuck. Nah, hidup kita ketika kita mengalami stuck, ketika kita ini flat gitu ya, gak ada apa-apa ya wes, apalagi pandemi gini, ya aku gak boleh keluar kak, gak boleh keluar kak di rumah, ya intinya ya wes di rumah aja gitu. Aku mengalami stagnansi kak, bosen, parah di rumah, kehidupanku flat kak. Ya kita lama-lama akan jadi seperti kayak robot, tahu ya robot itu bisa disetting jalan kemana, jalan ke sana, tapi dia nggak punya kehidupan, nggak ada nyawa. Dia mungkin bisa melayani, kasih makan orang, atau kan ada robot seperti itu, kasih makan orang, tapi dia nggak ada nyawa. Hidup kita ketika kita ngalami stagnasi, ketika kita tuh flat kehidupannya, itu seperti itu. Nah, hati-hati dengan kehidupan yang flat, hati-hati dengan kehidupan yang stagnansi, yang nggak lagi bertumbuh, yang nggak lagi namanya excited dengan kehidupan, hati-hati. Itu harus jadi warning keras dalam kehidupan setiap kita. Karena apa? Kehidupan yang flat itu, nih kakak kasih tahu ya, ciri-ciri orang hidupnya udah flat, yang mengalami stagnansi. Yang pertama adalah dia melakukan segala sesuatu itu jadi rutin. Rutinitas pagi bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Sehari itu pokoknya ngelakuin sekolah online, apalagi makan, terus bangun, tidur, jadi rutin. Kehidupan rutin yang dia jalani, akhirnya ya sudah ya ini my life gitu. Stagnansi, hidupnya flat. Setelah dia ngalami hidupnya flat, gak jadi rutin, akhirnya apa yang terjadi? Potensi atau talenta kita itu akhirnya gak berkembang. Potensi kita itu akhirnya gak berkembang. Apa yang ada dalam diri kita karena kita mengalami stagnansi, kita mengalami kehidupan yang gitu-gitu aja, potensi talenta dalam kehidupan kita itu akhirnya gak bertumbuh, gak berkembang. Contohnya kamu misalkan punya talenta bernyanyi, tapi kalian tuh gak latih, apalagi di masa pandemi ini. Aduh kak, kayaknya ada 1001 alasan deh untuk aku ini tuh latihan, untuk aku ini tuh bisa meningkatkan skillku, potensiku, ada 1001 alasan. Akhirnya kalian nggak lakuin, dan lama-lama potensi dalam diri kita, kalau kita tuh rutin dengan melakukan sesuatu yang harusnya kita bisa kembangkan, akhirnya potensi kita terkubur, bahkan bisa hilang, bahkan bisa mati loh potensi kita. Itu kehidupan, ciri-ciri kehidupan stuck. Apalagi orang yang stuck, orang yang flat hidupnya, dia akan masuk di dalam namanya comfort zone. Zona nyaman, wah nyaman banget dah kak. Kalau kalian di dalam kasur, ya kan, di dalam kamar, wes itu posisi paling PW, paling enak kan. PW, kayak mau ngapain mager ya, udah sama handphone lah. Nah ini comfort zone nih, kayak gini contohnya. Nah orang yang ngalami stagnansi, orang yang gak bertumbuh, orang yang ngalami flat kehidupannya, dia akan masuk di area comfort zone. Pokoknya ya sudah, aku sudah melakukan hidupku, pagi bangun, terus belajar, kerjain PR, tidur, main games, that's it. That's comfort zone. Orang yang hidup di dalam comfort zone, di zona nyaman, dia akan kehilangan kesempatan. Dia akan, orang yang di dalam comfort zone-nya, di zona nyamannya, dia tuh akan bosan, boring ya, gak puas, bahkan bisa jadi orang yang cepat marah. Karena ada di zona nyaman, gak ngapa-ngapain. Kayak contoh,
di jalan ya, di jalan gitu. Stuck, kakak pernah di tol. Bener-bener stuck, gak jalan, gak bisa kemana-mana, kanan kiri juga mobil. Bosen, rasanya tuh emosi gitu. Mau marah, nah itu kayak gitu. Orang yang ada di comfort zone, dia tuh ya kakak kasih tau orang yang mager gitu. Mager, males. Akhirnya apa? Kita kehilangan arah tujuan, kita kehilangan kesempatan. Kita kehilangan banyak sekali apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi karena kita masuk di area comfort zone ini, ya udah, hilang deh kesempatan itu. Hilang deh apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ini itu bahaya banget guys. Kalau kalian gak menyadari ini, kalau kalian gak sadar apa yang terjadi dalam kehidupan kalian itu ternyata rutinitas. Hati-hati iblis tuh dengan diam-diam mencuri kehidupanmu, mengambil kehidupanmu. Dan kamu seperti orang hidup tapi sebenarnya tidak hidup. Hati-hati. Kalau kita tahu bahwa kita tuh mengalami stagnansi, kalau kita ini rasanya hidup kita ini gini-gini aja, kita tuh harus sadar, wake up gitu. Bangun, ayo. Apa yang terjadi dalam kehidupanku? Kok aku gini-gini aja? Ketika kakak ngalami rutinitas, kakak itu bisa sadar. Nih ya, rutinitas kakak itu biasanya kalau yang kakak lakuin adalah pagi bangun, terus saat teduh dulu dan lari pagi, terus kerja. Sekarang udah kerja, masuk kantor gitu. Setelah masuk kantor pulang, terus kadang nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau itu udah jadi rutinitas kakak, pagi bangun, terus saat teduh, terus lari pagi, pokoknya ngulang-ngulang gitu aja. Kakak tuh berasa kok ada sesuatu yang aneh ya dalam kehidupanku. Sesuatu yang kok gini-gini aja kehidupanku. Ketika kakak sadar, kakak harus cross check. Tuhan, aku nggak mau ada di area stuck ini. Aku nggak mau hidupku tuh flat gitu ya. Aku nggak mau Tuhan. Kakak berdoa dan coba cross check diri kita. Orang yang hidupnya nggak flat, dia akan bisa apa? Dia akan bisa reach, mencapai sebuah potensi tertingginya dia. Ketika orang itu nggak flat hidupnya, ketika orang itu nggak mengalami stagnansi, dia akan tahu, dia akan kejar apa sih yang jadi pusat, apa yang jadi tujuan hidupku. Aku akan kejar, aku akan capai. Nah, aku akan mencari cara untuk aku mencapainya. Dia akan mencapai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Potensi apa yang ada dalam kehidupannya, dia mau kejar dan dia mau lakukan. Gak nunggu-nunggu nanti aja. Contoh, kalian dikasih talenta apa? Tahu kan perumpamaan satu talenta? Orang yang dikasih satu talenta itu ada di comfort zone. Orang yang mengalami kehidupannya, ya wes lah my life. Nanti mungkin uang bisa datang sendiri. Aku kubur aja lah itu, kubur. Nanti mungkin siapa tahu ada yang ngasih aku uang gitu. Tapi ternyata apa yang dikatakan firman Tuhan, orang yang dikasih satu talenta, gak mengembangkan potensinya, gak mengembangkan talentanya, Tuhan bilang, campakkan dia aja. Potensinya gak dikembangkan, karena dia ada di dalam tanda kutip mager, males. Dia gak tahu tujuan hidupnya apa, dia gak tahu mau meraih apa. Yang penting aku udah dikasih sama Tuhan satu, udah aku masukin that's it. Nah itu hati-hati, kalian ada di zona seperti itu. Zona yang dimana zona itu tuh tipu-tipu gitu. Oke, aku nyaman sih kehidupanku sekarang. Nyaman, oke lah. Makan bisa, sekolah bisa. Tapi kita gak pernah tahu apa tujuan hidup kita. Kita hidup kita menjadi flat. Hidup kita tuh ya gitu-gitu aja, hati-hati. Iblis akan mengambil semua yang ada dalam kehidupanmu. Bahkan iblis tuh bisa mengambil mimpimu saat kamu tuh gak tahu apa yang kamu lakuin. Saat kamu tuh gak tahu, kamu gak punya tujuan apa dalam kehidupanmu. Iblis bisa mengambil mimpimu dan kamu menjadi seorang yang akhirnya gagal. Bertumbuh menjadi seorang yang ya SMP, SD, SMP, SMA, udahlah gitu. Akhirnya kita menjadi orang yang gagal. Supaya kehidupan kita tuh gak gagal, apa yang harus kita lakukan Kak? Kita harus sadar, kita harus wake up, kita harus bangkit. Kita harus tahu bahwa kalau aku nih stuck, apa yang harus aku lakukan? Aku harus cari cara. Jangan diam. Jangan tunggu nanti kalau aku udah besar deh baru Kak melakukan sesuatu hal. No, start now. Semua itu dimulai dari sekarang. Semua dimulai dari sekarang. Gimana Kak supaya hidupku ini gak biasa-biasa aja? Gimana Kak supaya hidupku ini gak flat? Gimana Kak supaya hidupku ini gak stuck? Yuk kita buka sama-sama di
Ini firman Tuhan katakan seperti ini, Mazmur 27 ayat 4 ya. Kita buka di Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Kita baca sama-sama ya, kalian di rumah juga ikut baca ya. Dikatakan seperti ini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi kita baca ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ketika kakak satu ayat ini pop up gitu ya, how to elevate our life. Bagaimana kita tuh don't flatten your life. Bagaimana hidupku ini nggak flat, nggak stuck. Jadi kakak baca ini ayat ini. Tuhan, apa yang mau aku sampaikan ya sama anak-anak Eagle Kids di camp ini? Tuhan bilang, ya ini ayat ini, yuk sampein. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalian tuh seperti anak panah. Kita semua di sini adalah anak panahnya Tuhan. Tahu kan anak panah? Anak panah itu kalau ditarik, kalau kalian pernah main anak panah gini ya, gitu kan. Terus mencapai satu titik yang biasanya warna merah, papannya itu yang bulat warna merah. Kita tarik sampai pada poin tujuannya waktu warna merah, tahu ya. Nah, kita tuh anak panah. Nah, kita ini lagi ditarik sama Tuhan. Kita lagi ditarik sama Tuhan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Yang warna merah itu. Ya, tujuannya pokoknya anak panah itu harus sampai warna merah itu. Nah, kita tuh ibarat seperti itu. Kita harus punya sebuah tujuan. Kita harus punya goal dalam kehidupan kita supaya hidup kita ini gak gitu-gitu aja. Apa purpose dalam kehidupan kalian? Apa sih tujuan hidup kalian hidup di sini? Bukan cuma sekolah aja dapat nilai bagus, that's it. No, bukan cuma itu. Ada sebuah tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian. Ada sebuah rencana besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kalian. Makanya itu kita gak bisa jadi anak-anak yang ordinary, yang biasa-biasa aja. Kita harus jadi anak yang extraordinary, yang punya tujuan, yang punya goal, yang punya arah kemana kita harus melangkah. Kalau kamu kayak air mengalir yang ngikutin arus, yang penting sekolah terus bertumbuh, udah nggak bisa. Kalau kalian cuma ngikutin arus, ngikutin apa yang ada, kalau lagi tren sekarang mungkin TikTok, tren YouTube, kalian ngikut ini, ngikut itu, ya itu bagus. Tapi kalau kita cuma ngikut aja, kita nggak punya arah dan tujuan, we gonna lost. Kita akan hilang. Kita akan hilang di tengah-tengah dunia yang banyak tren ini, tren itu, tren ini, tren itu. Kita harus punya goal, guys. Goal yang membuat kita tuh tahu apa sih hidup kita ini, untuk apa sih kita ini hidup. Kita diciptakan untuk apa? Tahu nggak, kalian sekarang, kakak pun sekarang, di tempat ini kita tuh nggak diciptakan untuk di waktu saat ini. Ada masa depan yang Tuhan mau taruh lagi. Makanya kita nggak bisa comfort di area ini, di masa saat ini. Saat kita ada di titik saat ini, itu bukan tempat yang terbaik, yang maksudnya memang tempat yang terbaik, tapi bukan tempat yang Tuhan inginkan. Ada goal yang lebih besar di masa depan kalian. Ada sesuatu yang lebih besar buat kehidupan kakak dan juga kalian. Makanya kakak nggak bisa, loh kan kakak udah kerja, berarti udah mencapai tujuan kakak dong. Belum. Ada goal yang besar yang Tuhan mau taruh. Ketika kalian udah achieve satu tujuan, ada goal lagi. Ada sebuah tujuan lagi yang besar. Maka itu kita nggak pernah bisa nyaman di satu titik. Jangan nyaman di satu titik. Jangan merasa bahwa ya sudah nanti saja gitu. No, harus punya tujuan. Harus punya arah yang jelas. Jangan menjadi anak-anak yang stuck. Anak-anak yang flat kehidupannya. Ya wes, my life is like that. No, kita nggak boleh jadi anak yang biasa. Jadilah anak-anak yang menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika kamu tahu tujuan hidupmu, orang-orang tuh akan lihat, wow keren banget dia tahu ya hidupnya mau ngapain. Dari kecil bahkan udah dilatih. Dari kecil tahu potensinya mau ngapain, mimpinya mau ngapain. Wow, amazing. Ada satu tokoh di Alkitab, dia tahu kehidupannya harus ngapain. Ketika dia diubahkan, gak ada kata terlambat ya. Gak ada kata terlambat ketika kita ikut Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, dan dia tahu hidupnya mau ngapain. Yaitu seorang ini dan namanya Paulus. Ini adalah salah satu tokoh yang kakak itu ngefans juga, ngefans selain Daud.
Dan selain Tuhan Yesus pertama terus Daud ini Paulus gitu. Ketika kakak baca kehidupannya, Paulus tuh kayak wow banget ya orang ini ya. Dia itu ada di mana waktu ya dia mengalami stagnansi, dia mengalami kehidupan yang gitu-gitu aja. Itu ketika di penjara. Ketika Paulus ini di penjara, dia beberapa kali di penjara. Dia beberapa kali di penjara, dan di penjara tuh gak cuma sebulan 2 bulan guys, tapi 2 tahun. 2 tahun lagi di yang mana? Bayangin ketika dia di penjara seakan-akan seperti kita ya, kita kayak di penjara di rumah gitu ya. Tapi dia tahu goalnya, tujuan hidupnya. Jadi ketika dia di penjara, dia tuh gak diem-dieman doang, dia gak nunggu kapan aku dikeluarin dari penjara. Enggak, dia melakukan sesuatu, dia tahu tujuan hidupnya yaitu apa? Untuk terus memberitakan Injil. Untuk terus memenangkan jiwa sampai seluruh dunia ini mengenal Tuhan. Dia tahu itu tujuan hidupnya sangat jelas. Dia sangat tahu. Makanya ketika dia di penjara, dia itu gak diam-diam aja. Dia juga menyelamatkan kepala penjara, dia memberitakan Injil, dia menulis surat. Dia melakukan apa yang Tuhan mau, dia melakukan, dia tahu tujuannya, dia melakukan dan dia kejar itu. Gak diam-diaman. Dikatakan di sini, Roma 1 ayat 1 dan 5 ya. Roma 1 ayat 1 dan 5 seperti ini, kita buka. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil. Terus di ayat 5, dengan perantaranya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Nah ini loh goal kehidupan Paulus, supaya apa? Orang-orang itu percaya, orang-orang itu tahu dan mengenal Tuhan. Dia mengabdi melayani Tuhan dalam kehidupannya. Benar-benar sungguh-sungguh dia tahu tujuan dan goal dalam kehidupannya. Kalau kita gak punya tujuan, gak punya goal, itu yang tadi kakak bilang. Tanda-tanda stagnasi, tanda-tanda flat kehidupan itu akan terjadi dalam kehidupan kalian. Makanya harus punya goal, tujuan mau ngapain sih di hidup ini. Cari tahu, berdoa. Tuhan apa ya yang mau aku kerjakan buat Tuhan? Tujuanku ngapain sih hidup di dunia ini? Ngapain sih aku ada di dunia ini? Ketika kalian udah tahu tujuan hidup kalian, apa yang perlu kalian lakukan? Selanjutnya, berani melangkah. Berani mencoba. Banyak orang, kakak tuh menemukan banyak orang seperti ini. Pertama, ciri-ciri gak tahu kehidupannya. Itu banyak banget. Gak tahu tujuan hidupnya, udah gede, udah usia sekakak, bahkan lebih tua, gak tahu aku ngapain ya di dunia ini, hidupnya ngapain ya. Kakak punya seorang teman yang sedih sih ketika kakak tanya, kamu ngapain nowadays gitu. Ya di rumah, bantu mama papa, bersih-bersih rumah, terus udah. Terus gitu, ngapain? Ya udah gitu-gitu aja. Aku sampai dia cerita, aku bingung loh, aku di dunia ini ngapain ya hidup. Ketika kakak dengar seperti itu, kakak tuh sedih banget tuh, Tuhan ini udah besar gak tahu tujuan hidupnya ngapain. Apalagi kita, setiap anak-anak tuh kakak berdoa, Tuhan gak ada satu anak Eagle Kids pun yang hari ini dengar camp gak tahu tujuannya ngapain hidupnya. Gak tahu mau ngapain hidup ini, kakak berdoa, Tuhan berikan hikmat, berikan mereka pengertian apa yang harus mereka lakukan. Nah ketika kalian udah tahu punya tujuan goal, oke, kak aku mau contoh, kak aku ke depan, aku punya talenta. Potensiku adalah nyanyi, contoh ya, nyanyi. Yang harus aku lakukan ke depan, aku tuh pengen jadi seorang penyanyi yang dimana Tuhan pakai luar biasa. Dan ketika mereka mendengar suaraku, mereka tuh mendengar juga bahwa Tuhan Yesus tuh baik dalam kehidupan mereka. Contohnya seperti itu. Ketika kalian tahu tujuan hidup kalian harus berani melangkah. Berani mencoba, gak bisa kalau kita tuh udah tahu tujuan, terus kita gak apa-ngapain. Banyak orang yang kayak gitu mas saya. Tahu, oke, bermimpi besar ya, have a big dream. And then never, gak pernah melangkah. Sekalipun gak pernah melangkah, takut gitu. Kok kayaknya dia lebih hebat dari aku ya. Aku kayak gak punya apa-apa gitu. Sering dari kita juga membanding-bandingkan diri. Akhirnya gak berani mencoba, gak berani melangkah. Kita harus berani melangkah, kita harus berani mencoba saat kita tahu tujuan hidup kita. Saat kita tahu tujuan hidup kita, kita harus belajar menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Entah itu knowledge, skill, cari tahu sebanyak-banyaknya.
Karena kita ini sebenarnya nggak tahu apa-apa guys. Semakin kita tahu, kita tuh semakin sebenarnya nggak tahu apa-apa. Maka itu, ayo berani mencoba, berani melangkah supaya kehidupanmu tuh nggak gitu-gitu aja. Ya, dan ketika kalian berani mencoba itu butuh namanya action. Action, harus ada passion juga, harus ada gairah. Oke, tujuanku ini ke depan. Kalau kalian nggak ada gairah, pokoknya ya wes mungkin mau jadi contohnya jadi YouTuber. Nggak pernah latihan, nggak pernah tahu bikin vlog seperti apa, bikin video seperti apa, YouTube tuh seperti apa. Kalau kita nggak pernah action, ya wes, goalmu nggak akan tercapai. Kehidupanmu akan gitu-gitu aja. Distance between your dreams, your life goals, and reality is your action. Jarak antara tujuan hidup kita dengan realita yang ada sekarang, itu adalah action. Kita mau mencapai ke sana, tapi kita nggak pernah melangkah. Nah itu masalahnya. Banyak orang yang seperti itu. Baik dari kita tuh takut, malu, aku merasa nggak besar, aku merasa bahwa dia lebih hebat kayaknya kak. Jangan, ayo berani melangkah, berani mencoba. Gagal itu gak apa-apa. Gagal itu justru membuat kita semakin kreatif, semakin mengerti sesuatu yang baru. Gagal itu gak apa-apa, gagal itu hal yang biasa. Don't give up saat kita gagal, never give up. Jangan menyerah. Kalau kita menyerah, dikit-dikit menyerah, kita jadi anak muda yang gitu-gitu aja akhirnya. Balik lagi gitu-gitu aja hidupnya. Ya. Gitu, berani mencoba, berani melangkah. Terus apa lagi? Berani terima tantangan. Sebagai anak muda, berani terima tantangan. Tantangan yang kita hadapi, kalau kita mau mencapai tujuan itu gak gampang. Tuhan bilang kok di Alkitab ya, untuk ikut Tuhan itu bukan hal yang mudah. Untuk ikut Tuhan itu bukan hal yang gampang. Untuk mencapai sesuatu itu bukan hal yang easy gitu. Mencapai tujuan bukan hal yang mudah juga. Gak ada yang namanya instan. Tapi kalau kita mau nikmati prosesnya, tantangannya, sesuatu yang ada di depan, kita bisa. Kita bisa. Don't give up, jangan give up. Ini kayak Paulus tadi ya. Di 2 Timotius 2 ayat 9 dikatakan seperti ini. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dia ngomong gini, karena pemberitaan Injil aku ini malah dikira orang jahat, aku malah ditangkep gitu kan, disalah mengerti. Padahal aku mau mencapai tujuanku loh, tujuanku ini jelas loh, untuk siapa, untuk Tuhan. Kalau kakak jadi Paulus, kakak itu akan bertanya-tanya tuh, oke, aku mau melayani Tuhan, tapi kok susah banget ya segitunya, tantangannya besar banget. Aku dicampakkan sama orang, kok rasanya susah banget sih mencapai tujuan hidup, tapi itu gak menjadikan Paulus patah semangat. No, menjadikan Paulus dia menerima tantangan. Dia menerima tantangan itu, walaupun disalah mengerti, walaupun dipenjara gak apa-apa. Yang penting Injil disebarkan. Yang penting tujuanku itu jelas apa yang mau aku capai. Jadi yuk berani terima tantangan dalam kehidupan kalian. Jangan gampang menyerah dengan namanya tantangan. Never give up. Seorang yang punya mimpi yang besar, tujuan yang besar, dia akan terus mencoba. Gagal bukan jadi penghalangannya. Dia tahu bahwa apa yang ada di depan itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Karena bukan sesuatu yang biasa-biasa aja, tahu gak? Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang gede, kita punya Allah yang luar biasa. Maka itu kita gak pernah jadi orang yang biasa-biasa aja. Kita harus menjadi orang yang luar biasa. Karena Tuhan kita tuh luar biasa. Tuhan kita tuh hebat, Tuhan kita tuh besar. Makanya tantangan gak menjadi penghalang buat kita. Tantangan gak menjadikan kita mundur, no. Terus apa? Ketika kalian tahu tujuan hidup kalian, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Goal kalian, nanti tujuan hidup kalian tuh semuanya tuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya itu kembali kepada Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita gak akan bisa mencapainya. Kalau kita pakai apa yang ada dalam diri kita, semua tuh akan sia-sia.
Tapi kalau kita pakai dan libatkan Tuhan dalam hidup kita dalam prosesnya kita selalu tanya Tuhan, dalam prosesnya selalu kita tuh mengandalkan Tuhan. Percayalah akan beda. Akan beda resultnya, akan beda hasilnya, dan kamu akan bisa mencapainya. Jadi guys, hidup kita itu gak bisa biasa-biasa aja. Gak bisa jadi anak yang biasa-biasa aja. Gak bisa jadi orang yang, ya udahlah, kehidupanku gitu-gitu aja itu udah cukup buat aku. Yang penting aku bisa makan, bisa tidur. No, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian adalah kalian kejar tujuan kalian. Cari siapa yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian. Berani melangkah, berani untuk mencoba, berani untuk terima tantangan, bahkan gagal pun gak apa-apa. Dan kalian melibatkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Seperti anak panah tadi ya. Seperti anak panah tadi, kita tuh ditarik, dilesatkan gitu. Mencapai sebuah goal yang jelas. Tahu gak, anak panah itu untuk dia bisa lurus, dia harus diasah. Ujungnya, tombaknya itu harus diasah. Harus dikikis. Nah, kikis itu apa ya? Ngomong tentang karakter kita, kehidupan kita yang dikikis sama Tuhan. Tentang apa? Prosesnya. Supaya nyampe satu titik itu. Tujuan itu. Dan kadang mungkin kita harus ditarik ya. Sakit ya ditarik itu ya. Nggak enak, akan di stretch gitu. Keluar dari comfort zone, nggak enak. Tapi itu membuat kita melesat sampai pada tujuan yang tepat. Melesat sampai pada tujuan yang tepat. Jadi yuk jangan sama kayak dunia ini. Jangan sama kayak apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Kita harus jadi beda. Kita harus jadi orang yang extraordinary. Don't be ordinary man, tapi extraordinary. Orang yang ekstra itu berarti melakukan, namanya juga ekstra ya. Ekstra. Butuh kerja keras, butuh ekstra yang lebih dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kalian semua. Raih mimpimu. Kejar itu. Tapi kakak ngajarin ini bukan kayak supaya kalian ambisius gitu ya, enggak. Tapi ada sesuatu yang besar Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Suatu passion, sebuah gairah yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Kakak punya mimpi semua anak-anak yang hari ini ikut camp, semuanya akan dipakai Tuhan luar biasa. Enggak ada satupun yang kehidupannya flat. Enggak ada satupun yang stuck. Enggak ada satupun yang ya biasa-biasa aja lah. No. Semua dari kalian punya gairah untuk mengejar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian. So, don't flatten your life. Know your life goals, ketahui tujuanmu, kehidupanmu ke depan mau ngapain. Let's elevate your life with God. Ayo elevate hidup kita, ayo naik. Jangan ada di standar bawah terus ya. Naiknya pelan. Kalau pelan tuh namanya juga stagnasi. Kita harus melesat, kita harus naik, elevate. Harus bisa higher and higher di dalam Tuhan. Sampai kita memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, semuanya mau ya. Yang mau coba gini, enggak kupingin kepala. Yes. Ya. Ketahui apa tujuan hidupmu. Lakukan bersama dengan Tuhan. Do it with God and elevate your life. Oke, kita mau nyanyikan lagu ini. Tahu kan semua, hidupku di tanganmu Tuhan. Sungguh anugerah kalau aku ini hidup saat ini. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Semua everybody, let's praise God. Semuanya bangkit berdiri ya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami. Hidupku di tanganmu. Anugerah bagiku. Sungguh itu tak pernah terbayangkan. Pakai kami Tuhan. Kau memakai hidupku dengan kekuatanku. Kau lengkapi hidupku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku.
bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidup kami. Di tangan-Mu kami akan melesat Tuhan. Aku akan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuh-Mu. Everybody clap your hands. Let's praise God. Kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Katakan hidupku di tangan-Mu Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, sungguh anugerah. Anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatanku. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Pakai kami Tuhan, Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, kami akan melesat. Aku akan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Yeay. Aku akan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Haleluya. Yes, thank you Lord. Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami gak mau hidup kami sia-sia. Kami gak mau Tuhan hidup kami itu mengalami stagnasi, mengalami flat, gak bertumbuh. Kami mau tahu Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kami. Perlengkapi setiap kami Tuhan. Ketahui, kasih tahu kami Tuhan. Kalau kami masih bingung, perjelas Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bapak, hari ini hamba berdoa, biar setiap anak-anak yang ada di rumah, mereka tahu mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Mereka akan punya goal, mereka akan punya cita-cita, sebuah dream yang besar. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika mereka hari ini mengalami yang namanya stagnansi, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, patahkan setiap tipu muslihat iblis, setiap apa yang iblis mau ambil, yang mau iblis curi dalam kehidupan mereka, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehidupan mereka semakin elevate, semakin naik di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar berkat yang terbaik itu tercurah atas kehidupan setiap anak-anak hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami, use me Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.